الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalam kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutinan kita dari tafsir Al-Qur'anil Karim, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan tafsir dari surat Ad-Din. Dalam kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan yaitu surat Al-Insyirah atau Asy-Syarh. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ini adalah surat Asy-Syarh atau Al-Insyirah atau surat Alam Nashrah. Dinamakan dengan nama-nama tersebut diambil dari ayat pertama firman Allah Subhanahu wa taala, Alam Nashrah, yaitu Asy-Syarh atau Alam Nashrah atau Al-Insyirah. Surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah. Dinamakan juga dengan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah. Lawannya adalah Madaniyah, surat-surat yang diturunkan di kota Madinah. Jumlah ayatnya ada 8 ayat. Surat ini menjelaskan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, alam nashrah laka sadrak. Maknanya, artinya tidakkah aku telah melapangkan bagimu dadamu. Maknanya, ay nuwassi'uka li syara'i'id dini wad da'wati ilallah. Yaitu maknanya, aku luaskan kamu, aku lapangkan dadamu li syara'i'id din, untuk menerima syariat-syariat agama, wad da'wati ilallah, dan untuk berdakwah kepada Allah. Walitisafi bimakarimil akhlaq, dan memiliki sifat akhlak-akhlak yang mulia. Wal iqbali 'ala Allah, dan dilapangkan dan melapangkan dada beliau untuk menuju akhirat. Wa tashilil khairat, dan mudah untuk melakukan kebaikan. Falam yakun dayyiqan haraja, maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak sempit dadanya serta terpojok. La yakadu yanqadu li khairin, yang menyebabkan tidak bisa tunduk untuk kebaikan. Wala takadu tajiduhu mumbasitan, dan tidak bisa mendapatkan atau tidak bisa bunga
terbuka hatinya untuk kebaikan. Maksudnya adalah yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melapangkan dada beliau. Dengan melapangkan dada beliau untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mengerjakan kebaikan, untuk segera menuju kepada amal-amal akhirat. Serta melapangkan dada beliau dari apa? Dari rasa sempit ketika ditolak oleh kaumnya ketika berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan dada beliau dari rasa sedih ketika kaumnya menolak dakwah beliau dan tidak beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah makna dan tafsir dari ayat yang pertama. Sebagian ulama menafsiri alam nashrah laka sadrak, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membelah dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih 2 kali beliau dibelah dadanya untuk dikeluarkan kotoran-kotoran penyakit hati dari dada beliau. Pertama kali beliau dibelah dadanya ketika beliau berumur 10 tahun ketika bermain-main di perkampungan Bani Sa'diyah. Ketika bermain-main dengan kawan-kawannya di Bani Sa'diyah, di situ beliau didatangi oleh malaikat Jibril dan dibaringkan, kemudian dibelah dadanya dan dicuci dengan air zam-zam hatinya, serta dikeluarkan tempat-tempat penyakit hati yang ada dalam hati. Kemudian dikembalikan lagi oleh malaikat Jibril seperti semula, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab sirah nabawiyah. Kejadian yang kedua, pembelahan terhadap dada Rasulullah SAW ketika beliau ingin melaksanakan atau ingin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kemana? Ke langit, yaitu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril dan dibelah dadanya untuk dikeluarkan kotoran-kotoran yang tersisa dalam hati beliau, serta tempat-tempat untuk kecenderungan melakukan keburukan itu dibersihkan dari dalam dada beliau, dari dalam hati beliau, kemudian dikembalikan. Ini sebagian ulama menafsiri ayat ini dengan tafsiran dengan kisah tersebut. Hanya saja makna ayat ini lebih luas dan lebih umum daripada kisah tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau mudah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diluaskan dadanya sehingga tidak merasa sempit ketika ada penolakan dari kaumnya, ketika ada penentangan dari kaumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang kedua sebagai bentuk nikmat dan anugerah yang telah Dia berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Wa wada'na 'anka wizrak." Wa wada'na, dan telah kami letakkan, angka darimu, wizrak, dosa-dosamu, alladzi anqadha dhahrak, yang telah memberatkan punggungmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala itu memberikan nikmat dan anugerah lain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan apa? Dengan mengampuni dosa-dosa beliau. Wa wada'na 'anka wizrak ay dzambak, yaitu dosa-dosamu. Alladzi anqadha ay athqala, yang memberatkan, dhahrak, yaitu punggungmu. Ini adalah ampunan dari Allah sebagaimana Allah telah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, supaya Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah
telah mengampuni dosa-dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang telah lewat maupun yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun beliau sallallahu alaihi wasallam telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, tapi beliau tidak berhenti untuk beribadah. Beliau tidak berhenti untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dalam suatu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail, salat malam, sampai kaki beliau pecah-pecah karena terlalu lama terlalu lama berdiri. Orang kalau terlalu lama berdiri, kakinya, telapak kakinya apa akibatnya? Pecah-pecah. Beliau ditanya oleh istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Alam yaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambik?" Ya Rasulullah, kenapa engkau begitu berat melakukan qiyamul lail? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu? Maka Rasulullah SAW menjawab apa? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku suka jika aku adalah termasuk hamba Allah yang banyak bersyukur? Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Meskipun beliau mendapatkan nikmat yang begitu besar, diampuni dosanya, beliau tetap apa? Tetap tidak meninggalkan syariat yang telah diturunkan kepada beliau untuk beliau lakukan. Tidak meninggalkan ibadah yang Allah perintahkan kepada beliau untuk beliau kerjakan. Maka hal ini jelas apa? Jelas bantahan dan sindiran atau bantahan terhadap orang-orang yang merasa lepas dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengaku telah sampai kepada derajat wali Allah, sehingga dia apa? Sehingga dia merasa lepas dari kewajiban yang mereka sebut dengan apa? Dengan hakikat. Orang kalau sudah sampai derajat hakikat, maka dia meninggalkan apa? Syariat. Maka ini bertentangan dan menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setinggi apapun derajat manusia, itu tidak akan melebihi derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang derajatnya begitu tinggi tidak pernah meninggalkan apa? Meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik bersama sahabatnya maupun ketika beliau di dalam rumah. Justru semakin seseorang mendapat anugerah dari Allah, semakin meningkat ibadahnya, semakin bertambah amalannya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan dosa al-wizr atau dosa itu sesuatu yang berat, yang memberatkan punggung seseorang, dan ini adalah isyarat. Dan pada hari kiamat memang benar, setiap orang akan memikul dan memanggul dosanya masing-masing. Dosanya akan dia pikul, dosanya akan dia panggul pada hari kiamat. Karena apa? Dosa itu adalah sesuatu beban yang sangat berat yang ada di punggung setiap orang. Jika Allah meletakkan beban tersebut, artinya Allah telah mengampuni dosa-dosa tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami mengangkat untukmu penyebutanmu. Maksudnya apa? Maksudnya ai a'laina qadrak, kami menjunjung kedudukanmu. Wa ja'alna laka tsana'al hasan al-ali, dan kami jadikan untukmu pujian yang baik dan mulia. Ini anugerah lain dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi lam yasil ilaihi ahadun min khalqik, yang mana derajat dan kedudukan tersebut tidak ada seorang pun dari makhluk bisa sampai kepada derajat tersebut. Derajat ini hanya
didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yadhkurullaha illa dzukira ma'ahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam atau fala yuzkarullahu illa dzukira ma'ahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allah taala tidak disebut, tidak diingat namanya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diingat dan disebut-sebut namanya. Dan ini telah nyata terjadi. Allah Subhanahu wa taala selalu mengangkat nama beliau, mengingat-ingat nama beliau. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan nama beliau selalu dikumandangkan ketika azan dan iqamah bersama nama Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang mengucapkan azan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama Allah dijunjung tinggi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian sebagai bentuk anugerah Allah kepada Rasulnya, Rasulnya pun dijunjung tinggi namanya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian juga sebagai tanda masuknya seseorang dengan menyebutkan dua kalimat syahadat. Kama fit dukhuli fil Islam, sebagaimana seseorang masuk dalam Islam selalu mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu Allah syahadat pertama dan syahadat kedua adalah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat penyebutanmu dan kami junjung tinggi namamu. Wa fil adzani, dalam adzan, wal iqamah dan iqamah, wal khutabi dan khutbah. Ketika khutbah juga dibaca setelah Allah mengucapkan hamdalah dan salawat kepada Rasulullah, mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa ghairi dzalika minal umuri allati a'la Allahu biha dzikru rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perkara-perkara yang lainnya yang mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat nama beliau. Ketika nama Allah disebut, nama beliau juga disebut. Ini tidak didapatkan oleh nabi yang lainnya, tidak didapatkan oleh makhluk yang lainnya. Ini hanya didapatkan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perlu diingat mengenai penyebutan nama Allah dan nama Rasulnya, itu selalu disebut dengan kalimat yang sempurna. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah selalu disebut dalam dalam kalimat yang sempurna. Sedangkan mensejajarkan satu kata saja Allah kemudian di sampingnya Muhammad, maka ini adalah sesuatu yang tidak dianjurkan. Karena penyebutan satu nama atau satu kata ini bukanlah termasuk zikir. Karena zikir itu penyebutan satu kalimat yang memiliki makna. Penyebutan satu kalimat yang memiliki makna. Oleh sebab itu zikir yang hanya menyebut satu kata ini adalah termasuk sesuatu yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW dan sesuatu yang bid'ah. Zikir dengan satu kata yang tidak memiliki maksud yang jelas. Seperti orang berzikir dengan nama Allah, Allah, Allah. Tidak. Tapi dengan kalimat yang sempurna seperti La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Kalimat yang sempurna. Maka mensejajarkan nama Allah dengan nama Rasulnya Muhammad bukan dalam kalimat yang sempurna, maka ini tidak dianjurkan. Apalagi mensejajarkannya dengan panggilan nida, dengan panggilan, yaitu ya Allah kemudian ya Muhammad. Apa artinya memanggil ya Allah? Artinya apa? Ketika seseorang memanggil, apa maksudnya dia memanggil?
Maksudnya dia memanggil kebanyakan adalah untuk keluh kesah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jika ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah ibadah yang mulia. Tapi jika itu ditujukan kepada Rasulullah, apa jadinya? Orang memanggil Rasulullah untuk berkeluh kesah dan memohon kepada beliau. Akhirnya jadi apa? Itu adalah bentuk daripada perbuatan kesyirikan. Ketika seseorang memanggil nama Rasulullah untuk berkeluh kesah, seperti halnya dia memanggil nama Allah berkeluh kesah dan memohon kepadanya, maka dia apa? Dia tidak diperbolehkan, bahkan dia telah jatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. Ini beda halnya dengan panggilan atau memanggil beliau ketika tahiyat, assalamu alayka ayuhan nabi. Ketika tahiyat ini jelas ada dalilnya. Adapun memanggil beliau untuk keluh kesah atau memohon kepada beliau, maka ini adalah sesuatu yang dilarang, sesuatu yang tidak diperbolehkan dan diharamkan. Bahkan ini bisa menjerumuskan atau menjerumuskan seseorang dalam perbuatan kesyirikan. Ini yang ingin saya singgung, yang berkaitan dengan wa rafa'na laka dzikrak. Memang benar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau, mengangkat kedudukan beliau, dan selalu disebut nama beliau ketika nama Allah disebut. Akan tetapi hal ini bukan berarti bahwa beliau kedudukannya adalah sejajar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah Al-Khaliq, sedangkan beliau adalah Al-Makhluk yang dimuliakan dan diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Allah Ta'ala berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri, sesungguhnya bersama kesulitan, yusra, kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan, kemudahan. Ini adalah pengingat dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau ketika beliau menerima wahyu dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan apa? Mendapatkan kesusahan dan kesulitan. Maka Allah mengingatkan bahwa setiap kesusahan pasti ada apa? Kemudahan. Setiap kesulitan itu pasti ada jalan keluar. Makna daripada fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bisyaratun azimatun, adalah kabar gembira yang besar dari Allah, annahu kullama wujida usrun wa su'ubatun, bahwasanya dimanapun, kapanpun ada kesusahan dan kesulitan, fa innal yusra yuqarinuhu wa yusahibuhu, maka sesungguhnya kemudahan dan jalan keluar itu selalu menyertainya, selalu menyertainya. Hatta law dakhala al-usru juhra dhabbin la dakhala alaihi al-yusru fa akhrajahu, sampai seandainya kesusahan itu sampai membawa ke dalam lubang biawak, maka kemudahan pun akan datang untuk mengeluarkannya dari kesusahan tersebut. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini umum dan juga untuk umatnya. Kabar gembira bahwa setiap kesulitan dan kesusahan pasti ada kemudahan dan jalan keluar. Inna ma'al usri yusra. Nah, kemudian dalam ayat tersebut al-usru, perhatikan, inna ma'al usri, kalimat al-usru itu kesusahan atau kesulitan, itu ada alnya. Kemudian ayat yang kedua sama, inna ma'al usri, ada apanya? Ada alnya. Ini menunjukkan bahwa apa? Al ini adalah lil ahdi dzihni, lil ahad, sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Artinya apa? Bahwa kesusahan yang ada pada ayat kedua itu adalah kesusahan sama dengan yang pada ayat sebelumnya. Artinya itu adalah satu kesusahan. Setiap satu kesusahan
apa? Ada dua kemudahan. Kenapa? Inna ma'al usri yusron. Ini nakirah, enggak ada alnya, nakirah. Kalau al-usr ada alnya yaitu ma'rifah. Lah, nakirah ini menunjukkan bahwa yusrun dalam ayat pertama, wa yusrun dalam ayat kedua, ini beda. Ini adalah jalan keluar dan ini jalan keluar yang lain. Artinya apa? Artinya setiap satu kesusahan dan kesulitan mesti ada dua jalan keluar, dua kemudahan. Makanya dalam hadis disebutkan bahwa dua kemudahan tidak akan kalah dengan satu kesulitan. Dua kemudahan tidak akan kalah dengan satu kesulitan. Ini seperti dalam firman Allah yang lain. Allah Ta'ala berfirman, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setiap selesai kesulitan adalah kemudahan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, wa innal faraja ma'al karabi wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya jalan keluar itu bersama atau selalu bersama dengan apa? Musibah. Selalu bersama dengan bala. Wa inna ma'al usri yusra, dan setiap kesulitan selalu dibarengi dengan kemudahan. Makanya dalam istilah falan yaghliba usrun yusraini, satu kesusahan, satu kesulitan itu tidak akan apa? Tidak akan bisa kalah atau tidak akan bisa menang, tidak akan bisa menang terhadap apa? Dua kemudahan. Artinya apa? Kemudahan akan selalu ada. Kemudahan dan jalan keluar selalu apa? Terjadi. Selalu menyertai kesulitan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini Allah berikan kepada Rasulullah sebagai bentuk nikmat dan anugerah dia kepadanya dan juga secara umum kepada umatnya. Ini adalah kabar gembira apa? Tidak hanya khusus kepada Rasulullah SAW akan tetapi juga kepada umatnya, kepada seluruh umat Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faraghta fansab. Maka jika kamu telah selesai maka bersegeralah. Nah, sebelum melanjutkan tafsir ayat ini mengenai jalan keluar, ini ada kisah sebagaimana dalam kitab Al-Faraj Ba'dal Karab, atau kitab tentang cerita-cerita atau kisah-kisah nyata suatu kesusahan dan kesulitan yang ditutup dengan kemudahan. Ini kisah umat terdahulu. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa Perdana Menteri Kerajaan Persia itu melakukan satu kesalahan. Sehingga apa? Sehingga Raja Persia tersebut apa? Murka terhadap Perdana Menteri tersebut dan menghukumnya. Hukumannya berupa apa? Dia dipenjara bawah tanah, tidak pernah melihat matahari, tidak pernah lihat siang dan malam. Dan di penjara tersebut dia diletakkan di ruangan yang sempit. Dan hanya pelita yang menyertai dia. Dan setiap harinya hanya diberi makan segelas air dan sepotong roti. Itu balasan dia, karena apa? Dia Perdana Menteri ini melakukan kesalahan. Sehingga apa? Satu kesalahan sehingga sang raja murka dan menghukumnya dengan hukuman seperti itu. Nah, Perdana Menteri tersebut di penjara tersebut berbulan-bulan dengan dalam waktu lama sampai rajanya ingat. Setelah lama lupa, dia ingat rajanya ini. Oh iya, saya punya Perdana Menteri yang tak penjara. Akhirnya apa? Raja tersebut memerintahkan pengawalnya untuk menengok Perdana Menteri tersebut. Coba tengok Perdana Menteri tersebut, bagaimana kondisi dia, masih hidup atau sudah mati.
Pengawal tersebut mendatangi penjara bawah tanah dan ditengok. Ternyata ketika ditengok, kondisi Perdana Menteri tersebut apa? Tidak berubah sama sekali. Pada kondisi pada saat itu sama persis ketika dia masuk penjara. Hanya saja bedanya apa? Bedanya mungkin rambutnya lebih panjang, pakainya lebih kusut karena apa? Karena sudah lama. Adapun kondisi badannya tidak berubah. Akhirnya pengawal ini terheran-heran dan melaporkan hal ini kepada sang raja. Nah, pengawal ini diperintah oleh raja untuk menanyakan kenapa kondisinya kok tidak berubah. Maka Perdana Menteri tersebut menceritakan, aku mempunyai 3 obat. 3 obat untuk apa? Untuk menghadapi kondisi seperti ini, kondisi susah, kondisi terjepit, kondisi apa? Terdesak. 3 obat tersebut apa? Yang pertama, bahwa aku yakin setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Ini obat pertama. Setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Obat yang kedua, bahwa harapanku kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah pernah putus. Obat yang kedua, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus. Obat yang ketiga, apa obat yang ketiga? Bahwa aku yakin esok hari adalah apa? Aku bisa keluar dari kesusahan ini, kesulitan ini. Dengan 3 obat tersebut, akhirnya apa? Perdana Menteri tersebut kondisinya tidak berubah. Sehingga apa? Karena apa? Karena setiap hari pikirannya selalu positif. Bahwa saya kesusahan pasti ada jalan keluar. Hari esok pasti ada apa? Ada kemudahan. Dan Allah Ta'ala tidak akan apa? Mengekalkan penderitaan seorang hamba ketika di dunia. Pasti ada akhirnya. Setiap penderitaan pasti ada akhirnya. Jadi obat tersebut apa? Harapan dari Allah, harapan kepada Allah bahwa setiap penderitaan mesti ada akhirnya. Ini kalau obat ini kita pegang dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kehidupan kita apa? Akan senang terus, akan bahagia. Setiap penderitaan pasti akan ada akhirnya. Ini harapan. Yang kedua apa? Setiap kesusahan mesti disertai dengan jalan keluar dan kemudahan. Yang ketiga apa? Hari esok apa? Ada jalan keluar. Hari esok ada kemudahan. Sehingga harapan itu tidak putus dan selalu bahagia dengan kondisi yang dia alami. Ini sekedar kisah untuk menambah semangat kita dalam berusaha, menambah semangat kita dalam beramal. Kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala fa idza faraghta fansab. Dan jika kamu telah selesai maka bersungguh-sungguhlah. Maknanya apa? Ai idza tafarraghta min asyghalika. Maksudnya jika kamu telah selesai atau telah menyelesaikan kesibukanmu, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menyibukkanmu, walam yabqa fi qalbika ma ya'uquhu, dan tidak ada lagi yang menyibukkan hatimu, tidak ada lagi yang perkara yang mengganggu hatimu lagi, fajtahid fil ibadah, maka bersungguh-sungguhlah dalam beribadah. Bersungguh-sungguhlah dalam apa? Dalam beribadah. Wa du'a, dan berdoa. Ayat ini secara umum yaitu apa? Setiap kita selesai dari satu amal, maka Allah Ta'ala menganjurkan supaya kita apa? Bersungguh-sungguh dengan amal berikutnya, tidak santai-santai.
Tidak santai-santai atau tidak apa? Tidak tenang, tapi tetap bersungguh-sungguh dengan pekerjaan dan amal berikutnya. Dan ini banyak, sebagian ahli tafsir mencontohkan, salah satu contohnya adalah apa? Yaitu jika kalian selesai sholat, maka bersungguh-sungguhlah berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berdalil dengan ayat ini tentang apa? Disyariatkannya zikir setelah sholat. Fa idza faragta, jika kamu telah selesai, maksudnya apa? Selesai dari sholat, fansab, maka bersungguh-sungguhlah dalam berzikir dan berdoa. Ini salah satu contoh. Akan tetapi ayat ini adalah umum, nggak hanya untuk sholat, tapi untuk apa? Semua amal. Setiap kita selesai dari beramal atau dari suatu amal, dari suatu ibadah, maka kita apa? Dianjurkan untuk bersungguh-sungguh untuk amal berikutnya, bersungguh-sungguh untuk ibadah berikutnya, dan begitu seterusnya. Qala Allah Ta'ala wa ila rabbika farghab wa ila rabbika wahdahu, maknanya kepada Rabbmu farghab, besarkanlah keinginan kalian, harapan kalian. Maknanya apa? Wa ila rabbika wahdaka, dan hanya kepada Tuhanmu lah. Farghab ay a'zim ar-raghbah, besarkanlah harapanmu, besarkanlah keinginanmu. Jangan apa? Jangan kamu kecilkan harapan, jangan kamu kecilkan keinginan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi apa? Perbesarlah. Karena orang yang memperbesar keinginan dan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan selalu mendapat kemudahan. A'zim ar-raghbah, besarkanlah keinginanmu fi ijabati du'aika, untuk mendapatkan atau untuk mendapatkan pengkabulan doa, wa qabuli ibadatika, dan diterimanya ibadahmu. Wala takun, dan janganlah kamu menjadi mimman idza farahu wa tafarrahu, termasuk orang-orang jika selesai dan menyelesaikan pekerjaannya, amalannya, la'ibu wa a'radu, apa? Bermain-main, bersantai-santai, serta apa? Berpaling dari perbuatan sungguh-sungguh. Wa a'radu an rabbihim, dan berpaling dari Rabbnya, wa an dzikrihi, dan dari zikir kepadanya, fatakunu minal khasirin, yang menyebabkan apa? Kamu menjadi orang-orang yang merugi. Maknanya apa? Maknanya jika telah menyelesaikan suatu pekerjaan, itu jangan bermain-main. Dan ini teguran kepada kita. Kita mungkin boleh istirahat, tapi apa? Tetap bersungguh-sungguh. Teguran bagi kita apa? Yang apa? Berfoya-foya serta bermain-main setelah menyelesaikan pekerjaan. Sebagai tanda apa? Tanda gembira, tanda senang. Senang menyelesaikan tugas, senang menyelesaikan proyek. Akhirnya apa? Sebagai bentuk kegembiraan tersebut apa? Kesana kemari, ke tempat wisata, menangkap orkes dan semacamnya. Kenapa? Telah selesai proyeknya. Ini disinggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti itu. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jika kamu selesai pekerjaanmu, menyelesaikan tugasmu, menyelesaikan proyekmu, tetaplah bersungguh-sungguh dalam beribadah, tetaplah bersungguh-sungguh dalam beramal. Tetaplah bersungguh-sungguh dengan beramal. Karena apa? Karena orang yang telah menyelesaikan tugasnya, telah menyelesaikan pekerjaannya, kemudian berfoya-foya dan melakukan maksiat, itu adalah termasuk apa? Kebiasaan, termasuk adat jahiliyah. Orang jahiliyah kalau sukses itu berfoya-foya, ngundang orang-orang untuk apa? Melakukan maksiat, minum-minuman dan bermaksiat yang lainnya. Sukses dalam apa mereka? Sukses dalam perdagangannya. Berdagang keluar kota, untungnya banyak, pulang apa? Berfoya-foya dengan melakukan maksiat. Nah ini disinggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita tidak melakukan hal itu. Karena hal itu adalah apa? Adat dan kebiasaan jahiliyah.
Di sini disebutkan bahwa ayat tersebut sebagian ulama seperti yang saya sebutkan di atas dijadikan dalil tentang apa? Disyariatkannya berzikir dan berdoa setelah sholat. Wallahu alam. Ini adalah tafsir dari surat Asy-Syarah atau Al-Insyirah atau surat Alam Nashrah, yang mana di dalamnya adalah nikmat-nikmat dan anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan surat berikutnya yaitu surat Ad-Duha. Dan surat Ad-Duha ini mirip dengan surat Alam Nashrah karena kedua-duanya adalah apa? Mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jika Alam Nashrah itu adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan ketika apa? Ketika beliau telah diutus menjadi Rasul. Dari mulai diampuni dosanya, diangkat derajatnya dan apa? Dikenang namanya sampai apa? Sampai diampuni dosa-dosanya. Nah, dalam surat Ad-Duha itu nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada beliau sebelum apa? Sebelum beliau diutus menjadi Rasul. Ketika beliau masih kecil, ketika dalam keadaan yatim, Allah Allah muliakan. Ketika beliau dalam keadaan miskin, Allah kayakan. Dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada beliau ketika atau sebelum beliau diutus menjadi Rasul. Makanya dua surat ini erat kaitannya karena kandungannya adalah mirip, surat Ad-Duha dan surat Asy-Syarah. Insyaallah taala untuk surat Ad-Duha kita lanjutkan tafsirnya dalam pertemuan berikutnya. Nas'alullaha ta'ala bi asma'il husna wa sifatihil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah wa an yaj'alana mimman ittaqahu wa amila salihah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.